Ya Yesus, Engkaulah anak domba Allah yang termulia. Tuhan, tolonglah kami untuk melihat kemuliaan-Mu itu. Tolonglah kami untuk melihat betapa besar kasih pengorbanan-Mu untuk kami semua. Sekarang kami mau mendengarkan firman Tuhan. Singkapkanlah keajaiban-keajaiban firman-Mu bagi kami ya Tuhan. Tolonglah hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan, biar dia boleh menyingkapkan keajaiban Tuhan itu. Dan biarlah kami semua boleh mengerti firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berbicaralah, kami siap mendengar. Diambil dari Yakobus 3 ayat 1 sampai 5. Teman-teman bisa membuka di Alkitabnya, juga bisa melihat melalui slide yang sudah Lause siapkan ini ya. Yakobus 3 ayat 1 sampai 5. Beginilah firman Tuhan. Saudara-saudaraku, janganlah banyak orang di antara kamu mau menjadi guru. Sebab kita tahu bahwa sebagai guru kita akan dihakimi menurut ukuran yang lebih berat. Sebab kita semua bersalah dalam banyak hal. Barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, ia adalah orang sempurna yang dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Kita mengenakan kekang pada mulut kuda sehingga ia menuruti kehendak kita. Dengan jalan demikian kita dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Dan lihat saja kapal-kapal, walaupun amat besar dan digerakkan oleh angin keras, namun dapat dikendalikan oleh kemudi yang amat kecil menurut kehendak jurumudi. Demikian juga lidah, walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Lihatlah, betapapun kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar. Nah teman-teman, beberapa waktu yang lalu, tepatnya tanggal 29 Mei 2022, Lause baru saja kehilangan salah satu dosen Lause di saat yang bernama Pendeta Daniel Lukas Lukito. Ya. Kepergian beliau terasa begitu cepat sekali dan sangat mengejutkan kami semua. Nah, dosen Lause ini, Pak Daniel, itu selama hidupnya itu sudah menjadi berkat bagi kami semua mahasiswanya dan menyentuh hidup kami, khususnya mahasiswa yang beliau ajar. Nah, Lause pribadi juga sangat kehilangan beliau karena Pak Daniel ini yang jadi dosen pembimbing skripsi Lause gitu ya. Nah, Lause kebetulan adalah mahasiswa terakhir yang beliau bimbing dalam pengerjaan skripsinya. Ketika melayat jenazah beliau yang disemayamkan di saat, Lause terharu sekali gitu ya, karena ketika melihat di atas jenazah beliau itu, kalau teman-teman lihat, ditaruh sebuah Alkitab yang kemudian dipeluk oleh beliau. Kenapa Lause terharu? Karena selama hidupnya, Alkitab itulah yang selalu dibela oleh Pak Daniel Lukas ini, gitu ya. Nah, semasa hidupnya, beliau juga sering bercerita gitu ya. Dia sering berbagi pengalaman di hidupnya kepada kami. Nah, Lause ingat betul suatu kali Pak Daniel pernah bercerita di kelas bahwa suatu kali dia diundang ke sebuah gereja untuk berkhotbah. Seperti biasa selesai khotbah ya, Pak Daniel berdiri di pintu luar situ, kemudian setiap jemaat menyalami dia gitu kan. Ini sebelum pandemi ya. Jadi salamin beliau gitu, terima kasih Pak, terima kasih gitu. Nah, ada satu bapak yang tiba-tiba waktu menyalami itu, tiba-tiba dia berkata, "Bapak tadi menyindir saya ya," katanya. "Bapak pasti sedang menyinggung saya ya tadi ya di khotbah Bapak itu. Saya tersinggung sekali dengan apa yang Bapak katakan." Dia ngomong begitu teman-teman, langsung sama Pak Daniel itu. Lalu Pak Daniel itu dengan tenang berkata begini, dia bilang, "Bapak," dia bilang, "saya nggak kenal Bapak. Dan saya baru pertama kali khotbah di sini. Jadi dia bilang, saya tidak sedang menyinggung Bapak atau menyinggung orang lain secara spesifik." Dia bilang gitu. Tuhanlah yang sedang berbicara kepada Bapak. Kalau Anda merasa tertegur dengan khotbah saya itu, bertobatlah, mengucap syukur. Karena firman Tuhan masih menegur Anda, dia bilang gitu. Mengucap syukurlah karena Tuhan mengasihi Bapak. Dan Tuhan masih mau menegur Bapak melalui firman Tuhan ini. Nah, dia berkata demikian teman-teman.
Teman-teman, mengapa Lause cerita apa yang dikatakan Pak Daniel tadi ya? Tema firman Tuhan hari ini itu adalah kuasa dalam perkataan, yang membahas mengenai lidah atau perkataan kita. Nah, Lause mengutip apa yang dikatakan Pak Daniel itu, kenapa? Karena menurut Lause tema hari ini tuh cukup sensitif gitu ya. Kalau nggak mau dibilang sangat sensitif gitu ya. Mungkin ada orang yang berkata atau berpikir lalu berkata kepada Lause, Lause ini sedang nyinggung saya ya katanya. Lause sengaja ya mau nyinggung saya ya. Nah, mungkin ada di antara kalian yang berpikir atau berkata dalam hati seperti itu. Lause katakan kepada teman-teman sekalian ya, Lause tidak sedang menyindir siapapun di dalam khotbah ini. Lause tidak sedang berbicara karena ada Pak Tik mungkin titip pesan pada Lause, oh itu loh harus singgung si itu tuh yang ngomongnya sembarang. Enggak ada teman-teman ya. Yang Lause sampaikan hari ini sedapat mungkin adalah kebenaran firman Tuhan yang diaplikasikan dalam kehidupan masa kini. Nah, Lause juga katakan satu hal ya. Lause berdiri di sini itu bukan berarti secara otomatis Lause lebih ahli. Enggak, teman-teman, ya. Lause juga masih banyak kegagalan dalam hal ini. Oleh karena itu, firman Tuhan ini bukan buat orang lain, tapi buat diri Lause sendiri dan buat kita semua. Mari di pagi hari ini kita semua sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan mengenai kuasa dalam perkataan ini. Biar firman Tuhan yang berbicara sendiri kepada kita semua ya. Nah, teman-teman, seperti yang Lause katakan di khotbah sebelumnya, sepanjang tahun ini kita membahas secara spesial mengenai kitab Yakobus. Bagian yang kita bahas hari ini juga masih berhubungan dengan bagian-bagian lain yang sebelumnya sudah dikhotbahkan. Nah, seperti yang sudah disampaikan sebelumnya, surat Yakobus ini ditulis oleh Yakobus. Yakobus ini Yakobusnya saudaranya Yesus, ya. Bukan Yakobus salah seorang dari 12 murid. Jadi Yakobus itu adalah saudaranya Yesus dan Yakobus itu adalah pemimpin gereja pada saat itu. Surat ini ditujukan kepada komunitas orang Kristen Yahudi di perantauan, yaitu orang-orang Kristen yang sudah percaya Tuhan Yesus, teman-teman ya. Jadi orang Yahudi yang percaya Tuhan Yesus. Nah, surat ini Yakobus tujukan kepada orang Kristen Yahudi. Tentu saja Yakobus tuh punya tujuan waktu mengirimkan surat ini kepada jemaat Tuhan yang adalah orang Kristen Yahudi, teman-teman ya. Nah, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya juga, Lause sudah pernah jelasin, ada konflik yang terjadi, ada perselisihan yang terjadi di antara jemaat Yahudi waktu itu. Hubungan mereka di antara mereka tegang. Ada perselisihan dalam komunitas orang percaya tersebut. Perselisihan itu terjadi antara jemaat yang kaya dan jemaat yang miskin. 2 pasal pertama dari Yakobus tadi cerita tentang ini. Nah, salah satu penyebabnya di bagian ini dikatakan, penyebab perselisihan yang terjadi itu adalah karena mereka tidak bisa mengendalikan lidah atau perkataan mereka. Ya. Jadi mereka berselisih, berantem karena apa? Karena mereka tidak bisa mengendalikan lidah atau perkataan mereka. Nah, itulah sebabnya Yakobus mengirim surat ini. Permasalahan yang terjadi pada saat itu adalah yang kaya itu menggunakan lidah atau perkataan mereka itu untuk merendahkan yang miskin. Sebaliknya, yang miskin juga mencela yang kaya. Yang kaya ini ambisi, ya, mau berkuasa, ingin dihormati. Nah, tapi yang miskin mencela yang kaya. Kenapa? Karena mereka iri, cemburu dengan yang kaya. Yakobus tidak membela salah satu dari mereka, tapi dia menempatkan juga dirinya sebagai salah satu yang bersalah. Ya, dia berkata tadi, sebab kita semua bersalah dalam banyak hal. Tidak ada orang yang lepas dalam kesalahan karena perkataan kita itu. Nah, teman-teman, memang tentu saja tidak ada orang sempurna dalam dunia ini, bukan? Ya.
Kalau gereja yang mula-mula mengalami hal ini, gereja kita saat ini juga bisa mengalami hal yang sama. Bukankah masalah yang terjadi saat ini ya, kebanyakan seperti itu juga bukan? Banyak kali terjadi konflik di dalam gereja gitu ya. Hubungan pertemanan jadi rusak atau putus. Sahabat tidak lagi bertegur sapa. Ada perselisihan yang terjadi. Dan kalau kita runut lagi, kita cari penyebabnya. Penyebabnya sebagian adalah karena kita tidak bisa mengendalikan lidah atau perkataan kita. Jadi teguran Yakobus ini sangat relevan dengan kehidupan kita saat ini ya. Nah, langsung melihat setidaknya ada 3 hal yang seringkali memicu permasalahan di dalam gereja ya. Ada 3 hal yang memicu permasalahan di dalam gereja yang berhubungan dengan lidah atau perkataan kita. Yang pertama teman-teman ya, tadi di gereja yang mula-mula yang ditegur oleh Yakobus, yang kaya itu seringkali merendahkan yang miskin. Yang miskin merasa dilecehkan atau direndahkan oleh yang kaya. Nah, bukankah itu yang terjadi pada saat ini juga teman-teman kan? Penyebab pertama itu adalah karena adanya perkataan yang merendahkan. Kita sering mendengar kasus-kasus bully yang terjadi di kalangan anak remaja ya. Tidak hanya dari yang kaya kepada yang miskin. Anak-anak yang sedikit berbeda pun seringkali direndahkan oleh teman-temannya. Anak-anak yang mungkin penampilan fisiknya tidak ideal, gemuk, kurus, atau cacat mungkin gitu ya, juga turut direndahkan. Nah, teman-teman, ini terjadi di luar, tapi juga terjadi di dalam gereja, di dalam komunitas gereja. Di dalam pelayanan Lause menemukan ada banyak anak Tuhan yang tidak lagi datang gereja karena merasa direndahkan atau dilecehkan oleh teman-teman yang lain. Mengapa kita tidak boleh merendahkan orang lain dengan perkataan kita, teman-teman? Ya. Firman Tuhan katakan dalam Kejadian 1 ayat 26. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Kejadian 1 ayat 27. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia. Firman tadi mengatakan siapapun kita, apapun kita, bagaimanapun rupa kita, bagaimanapun bentuk fisik kita, kita semua adalah ciptaan Tuhan. Firman Tuhan ini juga berarti kalau kita merendahkan teman-teman kita secara fisik gitu, padahal kita semua adalah gambar dan rupa Allah. Itu berarti kita sama saja dengan merendahkan Tuhan yang adalah gambar diri kita dan sekaligus pencipta kita. Firman Tuhan dalam 1 Samuel 16 ayat 7 berkata, tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Kalau ada teman-teman yang saat ini kecewa atau luka karena pernah direndahkan yang lain, karena fisiknya, karena rupanya, firman Tuhan ini katakan, Tuhan tidak melihat rupa kita. Dia juga tidak melihat apa yang dilihat manusia, tapi dia melihat kepada hati kita. Yang kedua teman-teman, penyebab permasalahan yang terjadi. Di gereja mula-mula tadi masalahnya bukan hanya yang kaya merendahkan yang miskin. Tapi masalahnya juga yang miskin ini mencela yang kaya secara berlebihan. Nah, mengapa Lause katakan berlebihan? Itu karena celaan mereka itu berasal dari hati yang iri, yang cemburu kepada orang yang dicela. Teman-teman, bukankah yang terjadi di gereja seperti itu juga sekarang ini? Seringkali masalah terjadi di gereja karena ada orang yang mencela yang lainnya. Mencela secara berlebihan. Padahal celaan itu berasal dari hatinya yang iri atau cemburu melihat orang lain. Di dalam pelayanan Lause banyak juga Lause menemukan masalah terjadi seperti ini. Karena ada orang-orang yang tidak bisa menahan mulutnya, ngomong sembarangan,
ngomong dulu baru berpikir gitu. Mereka bisanya hanya mengkritik, mencela saja. Mereka tidak bijak atau berpikir panjang ketika mengeluarkan perkataan mereka, sehingga menyakiti orang lain. Banyak juga anak-anak Tuhan yang tidak lagi datang ke gereja karena melalui perkataannya itu dia disakiti. Mengapa kita harus hati-hati dengan lidah atau perkataan kita ketika kita iri hati atau cemburu? Yakobus 3 ayat 14 ya, yang di bawahnya berkata, jika kamu menaruh perasaan iri hati dan kamu mementingkan diri, janganlah kamu memegahkan diri dan janganlah berdusta melawan kebenaran. Ayat 16 berkata, sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Teman-teman, perasaan iri hati bisa menimbulkan kekacauan atau masalah di dalam sebuah komunitas. Perasaan iri hati membuat orang menyombongkan dirinya, bahkan berdusta, memfitnah orang lain. Tuhan Yesus juga berkata begini di dalam Lukas 6 ayat 45. Orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaannya yang baik. Dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Karena yang diucapkan mulutnya itu meluap dari hatinya. Teman-teman, kita harus terus menguji motivasi kita. Apakah kritikan atau celaan kita itu berasal dari hati yang iri atau yang cemburu? Perbedaannya tipis sekali antara kita mengkritik karena maksud baik atau karena iri atau cemburu. Nah, ini yang ditegur Yakobus dalam suratnya ini. Yang ketiga, teman-teman, ya. Yang ketiga, Laus sempat bingung dengan perkataan Yakobus di ayat 1 ini. Dia berkata, janganlah ada banyak orang di antara kamu mau menjadi guru. Nah, Laus bertanya dalam hati, apa sih maksud Yakobus nih waktu ngomong begitu ya? Kalau gitu ya udah nggak usah jadi guru, nggak ada hamba Tuhan. Sedikit aja orang yang jadi hamba Tuhan, sedikit aja yang mau jadi guru. Apakah maksud Yakobus seperti itu? Gitu. Nah, kalau seperti itu, gereja akan kekurangan guru sekolah minggu, kekurangan hamba Tuhan, bukan? Nah, Laus baru mengerti maksud ayat ini ketika baca gitu ya. Ayat ini sebenarnya ditujukan kepada orang-orang yang merasa dirinya lebih tahu. Karena merasa dirinya seorang guru, yang bersangkutan merasa dirinya lebih tahu. Celakanya teman-teman, orang yang merasa dirinya lebih tahu ini kemudian merasa dirinya paling benar atau lebih benar. Kemudian ketika dia merasa dirinya lebih benar atau paling benar, dia menghakimi orang lain. Jadi penyebab yang ketiga ini adalah adanya perkataan yang menghakimi. Seringkali masalah terjadi di gereja karena orang-orang yang merasa dirinya lebih tahu itu menghakimi orang lain. Termasuk dalam kategori ini adalah perkataan-perkataan yang menghakimi orang lain tanpa mengerti secara utuh apa yang orang lain alami. Perkataan itu, teman-teman, bisa menjadi gosip yang menyebar dan cepat sekali merusak di dalam gereja. Salah satu contohnya, teman-teman, ya. Ini Laus kasih contoh ya. Ada anak-anak Tuhan yang merasa tersinggung karena ketika mereka datang ke gereja, ngikut ibadah di gereja, ada omongan-omongan yang tidak enak gitu ya. Kalau mereka itu datang sekedar untuk cari pacar katanya. Langsung bukan buat-buat loh contoh ini ya. Jadi memang ada orang yang berkata seperti, ih kamu itu ya, kamu datang pasti mau cari cowok kan, atau mau cari cewek kan, gitu ya. Nah, langsung katakan teman-teman, seringkali memang ada orang yang datang ke gereja itu dengan alasan atau motivasi yang salah. Nah, akan tetapi Tuhan bisa memakai motivasi yang salah itu dan mengubahnya untuk membuat orang tersebut mengenal Tuhan. Langsung kasih contoh seperti ini ya. Langsung sudah minta izin sama istri Lause ya. Cerita tentang kisah dia. Nah, istri Lause itu berkata begini. Dulu waktu dia pertama kali pergi ke gereja, itu alasannya karena ada banyak cowok ganteng di gereja. Ini loh istri Lause yang ngomong ya. Gitu. Langsung sudah minta izin sama dia ngomong gitu. Nah, motivasinya salah bukan? Datang ke gereja karena banyak cowok ganteng di gereja gitu.
Namun istri Lause tidak berhenti seperti itu saja. Dia ngomong ke Lause, ngomong ke anak-anak Lause gitu. Bahwa dia dulu ke gereja karena cari cowok gitu ya. Nah, tapi perkataan istri Lause itu tidak berhenti sampai di situ. Dia berkata kalau dia bersyukur karena melalui motivasi yang salah itu kemudian dia bisa mengenal Yesus secara pribadi. Teman-teman lihat ya. Tuhan bisa pakai motivasi yang salah dan mengubahnya jadi alat untuk menyatakan dirinya kepada orang-orang tersebut, ya. Lalu mungkin ada teman-teman yang berkata atau berpikir begini. Kalau gitu boleh dong datang ke gereja mau cari pacar. Boleh nggak? Boleh nggak datang ke gereja mau cari pacar? Boleh, asal ada syaratnya teman-teman ya. Boleh, asal itu tidak menjadi tujuan utama kita datang ke gereja. Mengapa kita tidak boleh mengatakan atau menghakimi teman kita yang awalnya datang ke gereja karena motivasi cari pacar gini? Ya. Nah, teman-teman, langsung mau katakan satu hal ini ya. Boleh nggak kita pacaran? Ya. Firman Tuhan katakan dalam 2 Korintus 6 ayat 14 ya. Firman Tuhan katakan begini, janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tidak percaya. Sebab persamaan apakah terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan? Atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap? Teman-teman, Lause permisi tanya pada kalian. Bagaimana caranya kita mendapatkan pasangan yang seimbang dan sama-sama orang percaya? Bagaimana caranya kita mendapat pasangan yang seimbang dan sama-sama orang percaya? Cari di diskotik? Cari di bar atau cari di tempat nongkrong yang gak jelas? Apakah cari di sana? Enggak, bukan. Cari pasangan yang seiman, pasangan yang seimbang di mana? Di gereja, bukan? Nah, kalau misalnya firman Tuhan katakan kita harus cari pasangan yang seimbang, sama-sama percaya. Dan satu-satunya cara untuk mendapatkan pasangan yang seimbang dan yang percaya itu adalah di gereja. Kenapa kita menghakimi teman-teman kita yang datang ke gereja karena mencari pacar? Benar nggak? Firman Tuhan katakan demikian. Tapi ingat ya, maksud juga mumpung ingat, pacaran boleh tapi juga harus jaga kekudusan hidup kita di hadapan Tuhan. Nah, langsung mau katakan, tidak semua orang yang datang motivasinya karena mau mencari pacar. Kalau kita menghakimi teman kita dengan cara ngomong seperti itu kepada mereka, kita sebenarnya sedang menggeneralisasi semua orang. Dan kita menghakimi tanpa mencari tahu atau tanpa memberikan solusi. Omongan yang menghakimi seperti ini tidak baik teman-teman untuk sebuah komunitas. Yang terakhir teman-teman, ini berdasarkan pengalaman Lause sendiri ya. Sulit sekali untuk tidak berkata merendahkan. Sulit sekali untuk tidak mencela. Sulit sekali untuk tidak menghakimi. Nah, Lause juga sudah membaca sebuah artikel yang dikatakan gini. Oh, kalau mau ngomong tuh harus mikir ini loh, 3 saringan yang dikatakan Socrates. Apa perkataan saya itu benar? Apakah baik untuk diucapkan? Apakah perkataan itu berguna gitu ya. Akan tapi Lause katakan jujur, Lause katakan Lause juga sering gagal. Walaupun sudah usahain seperti ini. Lause berusaha sekuat tenaga untuk menjaga ucapan Lause sedemikian rupa. Supaya tidak ngomong sembarangan. Tapi banyak kali Lause juga gagal. Dan hampir membuat Lause putus asa. Seringkali setelah ngomong sesuatu yang salah, hati Lause selalu dipenuhi dengan rasa penyesalan. Sampai teman-teman, suatu kali Tuhan memberikan pengertian yang baru melalui firman Tuhan yang Lause katakan. Ada rahasianya lah teman-teman. Supaya kita tidak ngomong sembarangan. Kita tidak merendahkan, tidak mencela, tidak menghakimi orang lain. Ada rahasianya teman-teman. Nah, Tuhan Yesus pernah memberikan sebuah perumpamaan di dalam Lukas 5 ayat 37 sampai 38 ya.
Begini firman Tuhan katakan, demikian juga tidak seorang pun mengisikan anggur yang baru ke dalam kantong kulit yang tua. Karena jika demikian, anggur yang baru itu akan mengoyakkan kantong itu dan anggur itu akan terbuang dan kantong itu pun hancur. Tetapi anggur yang baru harus disimpan dalam kantong yang baru pula. Teman-teman, Tuhan memberikan Lause pengertian baru tentang hal ini. Bahwa anggur yang baru, hidup yang baru yang Tuhan kasih, yang sudah diubahkan oleh Tuhan itu harus disimpan dalam kantong yang baru pula. Yaitu kebiasaan hidup yang baru. Kebiasaan-kebiasaan yang baru. Lause katakan begini, kita tidak akan pernah bisa menang terhadap kebiasaan buruk yang lama. Ya, Lause ulangin ya. Kita tidak akan pernah bisa menang terhadap kebiasaan buruk yang lama. Ngomong merendahkan, ngomong mencela, ngomong menghakimi. Kecuali kita menggantikannya dengan kebiasaan yang baru. Ya. Paulus juga berkata demikian. Dia berkata gini, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu. Menanggalkan manusia yang lama. Dan mengenakan manusia yang baru. Teman-teman, untuk menghilangkan kebiasaan buruk yang lama, kita harus menggantikannya dengan kebiasaan baru yang baik. Apa kebiasaan baru itu, teman-teman? Ya. Firman Tuhan dalam Kolose 4 ayat 6 berkata begini, hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih, jangan hambar. Teman-teman, kita baru bisa menghentikan kebiasaan buruk, kita ngomong sembarangan, itu apabila kita menggantinya dengan kebiasaan baru. Ngomong dengan kata-kata yang penuh kasih, perkataan yang tidak hambar, atau sekedar basa-basi, tapi perkataan yang tulus, yang menjadi berkat bagi orang yang mendengarnya. Firman Tuhan katakan dalam Efesus 4 ayat 29, jangan ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Pakailah perkataan baik yang membangun, sehingga orang yang mendengarnya itu beroleh kasih karunia. Kalau kita terbiasa berkata-kata dengan penuh kasih, dengan tulus, perkataan yang baik dan membangun. Lalu katakan otomatis perkataan yang merendahkan, yang mencela, yang menghakimi tidak akan keluar lagi dari mulut kita. Itu rahasianya, teman-teman. Ya. Jadi kalau kita nggak mau ngomong sembarangan, kita harus ubah dengan ngomong yang baik, yang tulus, yang memberkati orang lain. Nah, Lause akan menutup khotbah Lause ini dengan sebuah kisah nyata, teman-teman, ya. Pada tahun 1870 di sebuah kota di Newport, Tennessee, lahirlah seorang anak laki-laki. Nah, anak laki-laki ini lahir dari seorang perempuan yang tidak menikah, ya. Ayahnya waktu itu tidak mau mengakui ibunya dan akhirnya anak ini lahir tanpa ayah. Di zaman itu sulit sekali bagi seorang anak itu jika anak itu tidak punya ayah. Teman-temannya itu ngatain dia gitu ya. Dia dicap sebagai anak haram dan seringkali menjadi olok-olokan teman-temannya atau tetangganya. Ya, suatu kali dia dipanggil oleh tetangganya, dia bilang, sini kamu mau permen gak? Mau, dia bilang. Nih, tapi kamu harus jawab dulu pertanyaan ya. Iya gitu anak itu bilang. Kasih permennya itu. Siapa ayahmu? Wah, begitu dia dengar itu langsung dia nangis dan berlari pulang. Tapi orang yang bertanya tersebut malah ketawa terbahak-bahak menertawakan dia. Begitu kejadiannya setiap kali gitu ya. Nah, ketika dia berumur 12 tahun, seorang pendeta itu baru datang ke gereja di kota tersebut ya. Nah, anak ini walaupun sering dicap sebagai sering diejek gitu, tapi dia tetap datang ke gereja. Dia rutin beribadah ke gereja. Tapi dia datang paling telat, pulang paling cepat gitu. Kenapa? Supaya dia bisa menghindari ketika orang ketemu dia nanya yang gak kuat. Supaya hindarin diejek oleh teman-temannya gitu ya. Nah, tapi
Itu yang dia lakukan untuk setiap minggu gitu. Tapi sekali ini dia nggak bisa pulang cepat teman-teman. Kenapa? Karena pendeta yang baru tersebut buru-buru datang, buru-buru keluar situ ke pintu itu. Dia salamin satu-satu gitu ya. Dia mau kenalan dengan jemaat yang baru ini gitu. Lalu dia tanyain satu, oh siapa nama kamu? Oh iya. Terus satu lagi. Sampai giliran anak tersebut. Teman-teman tahu apa yang terjadi. Karena pendeta ini tidak tahu apa-apa. Pendeta tersebut tanya kepada anak tersebut. Siapa nama kamu? Dia bilang, nak, siapa nama kamu? Dijawab gitu ya. Lalu dia bilang, siapa ayahmu? Yang mana ayahmu gitu. Waduh, ketika dia mendengar pertanyaan tersebut, dia mukanya langsung merah padam gitu ya. Seisi gereja kata, oh bentar. Saya tahu siapa papamu, katanya. Loh, anak tersebut bingung. Saya aja nggak tahu siapa papa saya gitu. Kok dia bisa tahu? Dia bilang, saya tahu siapa papa kamu. Papa kamu, Bapa yang di surga bukan? Papa kamu, Bapa yang di surga bukan? Dia bilang gitu. Teman-teman tahu apa yang terjadi. Seumur hidupnya, anak tersebut hidup dengan perasaan terluka karena tidak punya seorang bapa. Ketika pendeta tersebut mengatakan, aku tahu siapa bapamu. Bapamu adalah Bapa di surga kan? Perkataan tersebut meruntuhkan tembok yang selama ini ada di dalam hatinya. Dan perkataan tersebut teman-teman mengubah total hidup anak tersebut. Dia berpikir, oh iya ya, Bapa saya adalah Bapa di surga. Teman-teman tahu anak tersebut bernama Ben Hooper. Ya. Sejak saat itu hidup Ben Hooper benar-benar berubah. Ketika ia dewasa teman-teman, ia menjadi seorang yang sukses. Dia terpilih menjadi gubernur negara bagian Tennessee selama 2 periode. Dia menjabat beberapa jabatan penting lainnya di bawah Presiden Amerika Serikat langsung. Ya. Semasa hidupnya dia dikenal sebagai salah seorang pejabat yang berintegritas, takut akan Tuhan. Teman-teman, ada kuasa dalam perkataan kita. Yakobus berkata, lidah atau perkataan kita itu bisa seperti api kecil yang membakar hutan yang luas dan besar. Tapi perkataan kita juga itu bisa memegahkan perkara-perkara yang besar. Mengubah hidup orang, menyembuhkan hati yang terluka. Perkataan kita bisa menghancurkan orang lain, tapi perkataan kita juga bisa mengubah hidup orang. Jadilah berkat melalui perkataanmu. Pakailah perkataanmu sedemikian rupa sehingga perkataan kita itu bisa mengubah hidup orang. Seperti perkataan pendeta tadi yang mengubah hidup Ben Hooper. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Terima kasih untuk teguran-teguran firman Tuhan yang datang pagi hari ini. Ampuni kami Tuhan, seringkali kami berkata-kata merendahkan orang lain, mencela orang lain karena iri hati. Kami seringkali menghakimi orang lain tanpa tahu dengan jelas. Tuhan ampunilah kami. Tapi kami juga sudah belajar kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Bahwa ketika kami mau mengubah kebiasaan lama itu, kami harus memakai atau mengenakan kebiasaan yang baru. Kebiasaan yang baru itu kami pakai perkataan kami, mengatakan sesuatu yang baik, menjadi berkat, penuh kasih, membangun sesama kami, menjadi berkat bagi teman-teman kami. Tuhan tolong kami ya Tuhan. Materaikan kebenaran firman Tuhan ini dalam hati kami. Roh Kudus mampukan kami untuk melakukan firman Tuhan yang sudah kami dengar. Tuhan tolong kami supaya kami bisa memakai perkataan kami menjadi berkat bagi orang lain. Menjadi berkat bagi teman-teman kami. Dan suatu hari Tuhan pakai perkataan kami ini untuk membawa orang lain datang kepada Tuhan. Percaya Tuhan Yesus juga. Terima kasih Tuhan.
Tuhan dengar doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke.